Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Haikal Muhammad, mahasiswa dari program studi hukum Cybermu Angkatan 10. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah topik yang berjudul Masih Relevankah Filsafat Ilmu di Era Digital? Di zaman sekarang, teknologi berkembang sangat cepat dan sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari mencari informasi, berkomunikasi, belajar, sampai bekerja. Semua bisa dilakukan dengan bantuan teknologi dan internet. Di satu sisi, perkembangan ini memberikan banyak kemudahan. Namun, di sisi lain, muncul juga berbagai masalah seperti penyebaran hoax, cyberbullying, penyalahgunaan media sosial, hingga penggunaan teknologi yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, muncul pertanyaan, apakah filsafat ilmu masih penting di era digital seperti sekarang, atau justru keberadaannya sudah tergantikan oleh perkembangan teknologi? Melalui presentasi ini, saya akan membahas apa itu filsafat ilmu, bagaimana perannya dalam kehidupan modern, serta mengapa filsafat ilmu masih relevan dibutuhkan di tengah pesat perkembangan teknologi saat ini. Menurut saya, topik ini menarik untuk dibahas karena secanggih apapun teknologi yang kita miliki, manusia tetap membutuhkan cara berpikir yang kritis, logis, dan bertanggung jawab dalam menggunakannya. Nah, saya akan membahas beberapa poin. Untuk poin pertama yaitu pengertian filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang membahas tentang dasar-dasar metode, tujuan, dan kebenaran dari suatu ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu tidak hanya membahas apa yang diketahui manusia, tetapi juga bagaimana mengetahui itu diperoleh. Apakah pengetahuan tersebut dapat dipercaya dan apa manfaat bagi kehidupan? Secara sederhana, filsafat ilmu mengajarkan kita untuk berpikir secara logis, kritis, dan lebih mendalam dalam melihat suatu persoalan. Dalam filsafat ilmu, terdapat 3 aspek utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi yaitu membahas apa yang menjadi objek atau fokus kajian suatu ilmu. Epistemologi yaitu membahas bagaimana cara memperoleh pengetahuan yang benar. Sedangkan aksiologi yaitu membahas manfaat serta nilai dari pengetahuan bagi manusia. Ketiga aspek tersebut menjadi dasar penting dalam memahami dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Poin kedua, peran filsafat ilmu dalam kehidupan modern. Walaupun teknologi berkembang sangat cepat, filsafat ilmu memiliki peran yang penting dalam kehidupan ini. Pertama, filsafat ilmu membantu kita untuk berpikir lebih kritis terhadap informasi dan yang kita terima. Di era digital, banyak informasi beredar di internet dan media sosial, tetapi banyak informasi beredar di internet, tetapi tidak semua benar. Karena itu, kita perlu memeriksa fakta dan sumber sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Kedua, filsafat ilmu berperan dalam
perkembangan ilmu pengetahuan. Hampir setiap teori dan penelitian berawal dari pertanyaan-pertanyaan mendasar yang kemudian dikaji, diteliti lebih lanjut. Ketiga, filsafat ilmu memberikan landasan etika dalam penggunaan teknologi. Misalnya, perkembangan artificial intelligence atau AI membawa banyak manfaat atau juga menimbulkan berbagai pertanyaan. Apakah AI boleh menggantikan pekerjaan manusia? Bagaimana jika AI digunakan untuk membuat atau menyebarkan informasi yang tidak benar? Pernyataan-pernyataan seperti itu tidak bisa dijawab hanya dengan teknologi, tetapi juga membutuhkan pertimbangan etika, moral, dan cara berpikir yang bijaksana. Nah, poin ketiga, analisis kasus di era digital. Salah satu kasus yang banyak terjadi di era digital adalah cyberbullying atau perundungan melalui media sosial. Saat ini, seseorang dapat dengan mudah memberikan komentar, kritik, atau mendapatkan di internet. Namun, tidak sedikit yang menggunakan kebebasan tersebut untuk menghina, merendahkan, atau menyerang orang lain. Kasus cyberbullying sering menimpa pelajar, mahasiswa, public figure, bahkan masyarakat biasa. Komentar negatif yang dilakukan secara terus-menerus dapat menyebabkan korban mengalami stres, kehilangan rasa percaya diri, hingga gangguan kesehatan mental. Dari perspektif filsafat ilmu, kasus ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tidak selalu diikuti dengan perkembangan cara berpikir yang bijaksana. Teknologi memberikan kebebasan untuk berkomunikasi, tetapi manusia tetap harus mempertimbangkan nilai moral, etika, dan dampak dari setiap tindakan yang dilakukan. Selain itu, dalam perspektif hukum, tindakan cyberbullying dapat menimbulkan konsekuensi hukum apabila mengandung unsur penghinaan, pencemaran nama baik, atau bentuk pelanggaran lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kasus ini membuktikan bahwa filsafat ilmu masih relevan di era digital karena mengajarkan manusia untuk berpikir secara kritis, bertanggung jawab, dan mempertimbangkan dampak dari penggunaan teknologi terhadap kehidupan orang lain. Dengan demikian, perkembangan teknologi perlu diimbangi dengan kesadaran etika agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Terus poin keempat, pendapat dan perbandingan. Sebagian orang berpendapat bahwa filsafat sudah tidak terlalu penting karena teknologi mampu memberikan solusi yang lebih praktis dan tepat. Namun kenyataannya, teknologi hanya menyediakan alat, sedangkan manusia tetap membutuhkan kemampuan berpikir untuk menentukan bagaimana alat tersebut digunakan. Tanpa filsafat ilmu, perkembangan teknologi berisiko kehilangan arah dan tujuan. Teknologi dapat berkembang sangat maju dan belum tentu membawa manfaat jika digunakan dalam pertimbangan moral dan etika. Oleh karena itu, filsafat ilmu dan teknologi bukan dua hal yang saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Nah, poin kelima, yang terakhir, penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, filsafat ilmu dapat diterapkan dengan cara membiasakan diri untuk berpikir kritis sebelum menerima atau menyebarkan informasi, menghargai perbedaan pendapat, serta mengambil keputusan berdasarkan fakta dan alasan yang jelas. Sebagai mahasiswa hukum, filsafat ilmu membantu kita untuk memahami berbagai persoalan hukum secara lebih mendalam. Tidak hanya melihat suatu masalah dari sisi aturan yang berlaku, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan, moral, dan dampak bagi masyarakat.
Kemampuan berpikir kritis yang diajarkan dalam filsafat ilmu juga dapat penting ketika menganalisa suatu kasus, menafsirkan peraturan perundang-undangan, maupun mencari solusi terhadap permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, filsafat ilmu tidak hanya berguna dalam dunia perkuliahan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari dan dalam praktik hukum di masa depan. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa filsafat ilmu masih sangat relevan di era digital saat ini. Meskipun teknologi perkembangan dengan sangat pesat dan memberikan berbagai kemudahan dalam kehidupan manusia, filsafat ilmu tetap dibutuhkan sebagai landasan untuk memahami, mengkritis, dan mengevaluasi penggunaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Filsafat ilmu mengajarkan manusia untuk berpikir secara kritis, logis, sistematis, dan bertanggung jawab. Melalui filsafat ilmu, kita dapat memahami bagaimana suatu pengetahuan diperoleh, bagaimana kebenaran ini diuji, serta bagaimana ilmu pengetahuan seharusnya digunakan demi kebaikan bersama. Kasus cyberbullying yang telah dibahas menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tidak selalu diikuti oleh kematangan etika dalam penggunaannya. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran moral, bertanggung jawab, dan kemampuan berpikir kritis agar teknologi dapat dimanfaatkan secara bijaksana dan merugikan orang lain. Sebagai rekomendasi, masyarakat, khususnya generasi muda, perlu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam menerima dan menyebarkan informasi di dunia digital. Selain itu, penggunaan teknologi harus selalu mempertimbangkan aspek etika, moral, dan hukum agar perkembangan teknologi dapat memberikan manfaat yang positif bagi kehidupan masyarakat. Dengan demikian, filsafat ilmu bukanlah suatu yang kuno atau tertinggal oleh perkembangan zaman. Justru di era digital yang penuh dengan tantangan dan perubahan yang cepat, filsafat ilmu menjadi semakin penting sebagai pedoman dalam memahami dan menggunakan ilmu, pengetahuan, serta teknologi secara bertanggung jawab. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dosen, dan rekan-rekan sekalian yang telah meluangkan waktu untuk menyimak presentasi ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.